Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Aziz, NIM 2622177 dari BKE. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam teori-teori yang terdapat dalam konseling karir. Dari Holland, yaitu kepribadian seseorang merupakan hasil dari keturunan atau pengetahuan lingkungan. Penerapan teori Holland ini melibatkan penilaian individu dengan tipe kepribadian yang menonjol dan mencocokkan tipe dengan aspek lingkungan. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Roy, yaitu merupakan sebuah teori pemilihan karir berdasarkan pendekatan kebutuhan. Dalam teori Roy ini menyatakan 3 komponen yang berdasarkan diantaranya pengaruh genetik, pengalaman masa kecil, dan kebutuhan manusia. Pemilihan karir berdasarkan teori ini, yang pertama yaitu person oriented, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan kontak langsung bersama orang lain seperti jasa survei, kontak bisnis, dan organisasi dan seni hiburan. Yang kedua yaitu non-person oriented, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada benda, contohnya yang mengalami barang di bidang teknologi. Pemilihan karir berdasarkan pola asuh. Implementasi dari teori ini yaitu membantu mengidentifikasi pemilihan karir berdasarkan suasana dan sikap yang diterima anak dari keluarga. Dan yang kedua, membantu mengarahkan anak untuk membantu identifikasi perilaku yang mengingatkan dengan pemilihan karir yang terdapat dengan perilaku tersebut. Dan yang ketiga, dapat memberikan pemahaman terhadap orang tua tentang nilai-nilai dan hubungan antara kesesuaian anak pada karir yang akan ditentukan di masa depan. Sekian, terima kasih. Teori yang terakhir yaitu teori Humboldt, yaitu merupakan teori pemilihan karir yang menggambarkan teori pembelajaran sosial tentang pemilihan karir. Berdasarkan teori perilaku Badura yang lainnya, menekankan pada teori ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah genetik, sejak lahir atau keturunan. Yang kedua, lingkungan, yaitu berupa kesempatan karir. Dan yang ketiga yaitu belajar. Belajar instrumental terjadi pada suatu pengalaman pada masa berada dalam suatu lingkungan atau reaksi pada lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah belajar asosiatif, yaitu mengamati lingkungan antara kejadian-kejadian dan kemampuan implementasi pada konsekuensinya. Dan ada juga keterampilan. Menghadapi tugas masalah, keterampilan dicapai sebagai buah interaksi atau pengalaman belajar yang meliputi standar kerja atau nilai kerja, kebiasaan kerja, atau prestasi profesi komprehensif. Nah, mungkin itulah teori-teori yang dapat pada konseling karir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teori yang keempat yaitu teori Donald Soper, merupakan teori pengambilan keputusan karir berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu internet, bakat, minat, ataupun kemampuan sikap, kemampuan intelektual. Yang kedua eksternal, taraf kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesempatan atau peluang kerja. Tahapan perkembangan dari teori ini yaitu tahap pertumbuhan dari usia 0 sampai 14 tahun, pembentukan sikap dan mekanisme tingkah laku. Tahap eksplorasi yaitu 15 sampai 24 tahun, individu baru menyadari bahwa pekerjaan merupakan aspek dari kehidupan. Dan yang ketiga, tahap Ommebi yaitu 35 sampai 44 tahun. Tahap coba-coba, tahap pemeliharaan dari usia 45 sampai 64 tahun, yaitu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Dan juga ada tahap kemunduran dari usia 65 tahun sampai usia sekian, yaitu menjelang keberhentian kerja atau pensiun. Tugas perkembangan dari teori ini yaitu kristalisasi antara usia 14 sampai 18 tahun, yaitu mengharuskan individu untuk memutuskan ide-ide pekerjaan
Yang kedua, spesifikasi antara usia 18 tahun sampai 12 tahun, pengambilan langkah untuk melaksanakan keputusan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan individu menyelesaikan pelatihan dalam mulai pekerjaan dari usia 21 sampai 25 tahun. Yang keempat, stabilitas yaitu antara usia 25 sampai 35 tahun, individu menetap pada bidang pekerjaan.